kita pernah dalam waktu 5 hari ya itu ya, Iya itu. dapat sekitar $11,000. Video side hustle gue udah tembus 400.000 views dan ketika lihat 1.000 lebih komen positif, gue jadi pengen kasih contoh lagi. Jalan-jalan, kita ngasilin aset, dari aset itu kita buat jalan-jalan lagi betul. gitu. Ya, nanti jalan-jalan menghasilkan aset lagi. Iya, betul. gitu. Ini kisah nyata dari Padepokan Microstocker di Klaten dan Jogja. Please welcome Reski dan istrinya Mary. Kita akan ulik rahasia passive income dari aset digital, proses di balik layar, sampai gimana mencari pasangan yang suportif. Kamu ikut aku yuk, kamu jadi aset aku gitu. Nanti semua isi PayPal buat kamu. Mau juga? Simak podcast Underdog ini bareng gua, Ruby. Nanti kalau ada yang mau diobrolin, cus ke komen ya. Kalau boleh nyebut income terakhir dari Microstock. Oke, jadi aku adalah seorang microstock fotografer yang saat ini memang fokus di situ, full time di situ sebagai seorang penjual stok foto, lebih tepatnya menjual istri saya yang cantik ini. Gitu. Jadi ya saya memang lagi fokusnya ke arah situ saat ini, exit dari perusahaan Kerja kantoran. Jadi seorang full time microstock contributor. Saat ini income terakhir berapa ya? Kemarin belum ngecek sih, tapi ribuan masuk lah. Ribuan dolar. Ya, Oke. ribuan masuk. Wow. Selamat loh. Thank you. Karena buat teman-teman yang belum tahu, gue ngobrol sama Reski itu udah dari waktu pandemi ya, 2020 I think sekitar segitu. Dan dari waktu itu aja gue ngerasa, wah ini orang serius nih, all out untuk ngerjain ini. Dan fast forward 4 tahun kemudian bisa kelihatan tuh. Waktu itu berapa ribu image, sekarang berapa puluh ribu image? Kayaknya dulu itu masih ribuan, di bawah 10.000. Di bawah 10.000. Sekarang untuk Shutterstock aja itu udah 25.000 lebih. Iya. Gitu. Dan gue lagi dikali ke banyak platform lagi. jadi Shutterstock ada 25.098 image, Wow. 2.613 video. Ini ibaratnya kayak penghasilan pasif ya, yang setiap hari dia akan ngasih lu duit kalau ada orang yang beli image ini dan pakai video ini gitu. Iya, benar-benar. Jadi kerjaan kita tiap hari adalah ngecek royalti doang ya. Iya. Wow. Ngecek royalti berapa nih yang masuk gitu kan. Itu kan bisa diupdate tiap hari ya, pendapatannya berapa dan sebagainya. Kayak Detik sekarang lagi podcast, kita pasti udah ada yang kebeli juga karena udah banyak banget kan Setiap gitu. menit kecing Ya gitu. Soalnya Soalnya di email gitu masuk langsung. enggak juga sih, di aplikasi udah ada. Oh udah ada. Iya. I see. Kan beda-beda juga ya platformnya. Betul. Ada Shutterstock, kita ada Canva, ada Freepik dan sebagainya. Envato. Ada Envato. Total gue lihat di website tuh ada 12 sekarang nih ya. Iya, Yang lu aktif. kayaknya 12-an. Itu harusnya 15, cuman beberapa udah ada yang tutup. Jadi ya mungkin udah dikurang-kurangi dan gue juga udah ngurasi sih mana yang oke, mana yang enggak gitu. Jadi ya Kemarin gue bikin video ngomongin side hustle dan Ya. itu ramai banget. Dan gue tergerak banget untuk ngebantu teman-teman bahwa mungkin di luar sana banyak yang nggak tahu ini ya atau udah tahu tapi nggak tahu step by step untuk mulainya di mana. Karena gue rasa kalau ada satu orang atau dua orang yang akhirnya bisa ngikutin kayak Reski, kayak Mary gini, menurut gue itu udah win banget dah podcast ini gitu. Karena udah dampaknya berasa. Ya. Gue mau kembali dulu ke 2018-2019 ketika lo pertama kali memulai side hustle ini. Karena mungkin secara mindset juga penting orang untuk tahu. Kerja kantoran. betul. Di mana dan kenapa akhirnya memutuskan untuk full time ngerjain ini? Oke. Karena nggak masuk akal buat gue. Oke, memang gak masuk akal. Very risky bet. Ini sangat Iya. beresiko gitu. Oke. Jadi gue tuh sempat kerja di Jakarta selama setahun di tahun 2018. Jadi gue sidang hari Jumat, Seninnya udah masuk kerja di sini di multinational company. Terus gue ngerasa kok kayaknya panggilan hati gue nggak di sini ya. Impian gue selama 5 pokoknya berkuliah. Gue kuliah tuh pengen banget masuk multinational company. Kok begitu masuk kok rasanya panggilan gue nggak di sini. Akhirnya gue resign, gue balik ke Jogja, terus berawal diajakin teman untuk jadi tukang nganterin surat waktu itu, terus direkrut jadi seorang digital marketing staff, bertumbuh sampai terakhir posisi gue di head of operation kayak kepala kantor gitu di situ, sebuah startup namanya Guru Inovatif, ya itu kayak startup untuk edutech kayak guru lah gitu. Tapi waktu awal gue masuk situ, gue berpikir kayak gue sampai kapan ya akan kerja kantor gitu, karena
jiwa gue, kalau katanya Mary kan gue Sagittarius, nggak mau diatur katanya gitu kan. Padahal bukan urusan Sagittarius Iya ya. sih. Emang gak bisa diatur aja. Nggak bisa diatur aja. Gue mikir kayak pernah di titik gue kerja terus kok langitnya cerah, aku nggak bisa main ya, gue harus di depan laptop gitu. Kayak aduh malas banget ya. Coba gue bisa hunting foto kemana dan sebagainya. Akhirnya dari situ gue pikir oke, gue mau starting side hustle. Side hustle apa ya yang gue pengen tapi nggak sifatnya service, nggak layanan, nggak nukerin waktu, tenaga dan ya skill dan sebagainya untuk jadi uang. Karena kalau service, gue sama aja kerja 2 kali gitu kan. Kayak gue harus kerja siangnya di kantor, sorenya di klien katakanlah. Padahal klien kan revisinya juga banyak ya kalau biasanya. Gue pikir apa ya yang gue bisa atur, yang gue enjoy, gue having fun dengan itu. Akhirnya gue ketemu, gue suka fotografi. Oke, apa ya yang bisa diulik dari fotografi tapi nggak klien, dari sisi klien. Gue nggak mungkin ambil wedding, 1 minggu gue habiskan untuk menjepret foto orang yang lagi nikahan, kan gue juga nggak mau gitu kan. Iya, ntar jomblo terus loh. Iya, Nggak sempet cari gitu. Akhirnya mikirnya adalah ketemu nih microstock. Ya jawabannya di situ. Akhirnya mulailah dari ke microstock. Oke. Waktu lu nyari itu, apakah lu langsung ketemu microstock atau lu sempat ekspor yang lain-lain dulu? Oke, gue sempat explore yang lain. Sebenarnya basic gue tuh freelance web developer. Oke. Jadi gue ngembangin website, tapi waktu itu gue ngambilnya market luar negeri. Gue ambil ke Portugal, paling jauh pernah ke Nigeria, Kanada dan sebagainya. Ini dari website kayak Fiverr gitu ya? Iya, kayak dari Fiverr, Upwork dan sebagainya. Gue ngambil itu dan gue basicnya bukan developer yang real coding dari nol ya, tapi dari WordPress aja terus pakai template. Jadi gue basicnya sebenarnya UI UX. Cuman gue dulu suka bikin website dari zaman gue SMA 2011, ngeblog waktu itu. Jadi gue cukup paham lah soal itu. Oke, gue coba deh jual ke Upwork, ke Fiverr dan sebagainya. Kok laris gitu kan. Cuman kan klien kan gak melulu datang tiap bulan ya. Gue dapat 1-2 aja udah lumayan tuh, udah 2 kali lipat gaji gue dapatnya dulu. Wow. Karena dolar dapatnya. Dolar dan UMR Jogja, teman-teman silakan googling sendiri berapa gitu. Jadi ya lumayan lah dapatnya dari situ ya. Akhirnya dari situ awalnya sih. Terus gue udah ulik-ulik lainnya sampai ke microstock ini. Nah ini penting. Karena banyak orang mungkin yang ngerasa ketika nyari side hustle itu langsung pertama kali langsung dapet jackpot. Yeah. Nah gue gak pengen orang tuh ngelihat video gue yang kemarin. Itu kan ramai banget tuh. Kayak, wah ini jawaban dari masalah gue gitu. Terus ngerasa di percobaan pertama akan langsung berhasil. Gitu. Di case ya lu kan lumayan lah ya. Bisa dapet 2 kali gaji gitu. Tapi kan gak langsung di bulan pertama lu taruh di Fiverr langsung dapet kerjaan tuh. Ya betul banget. Effort di belakangnya sebab kira dapet kerjaan pertama tuh berapa lama? Lu masih ingat gak? Sebenarnya gue dapat Fiverr itu nothing tulus awalnya, karena gue masih targetin orang-orang Indonesia, teman-teman gue sendiri yang butuh website gitu kan. Butuh website nggak gitu. Itu jadi ada effort juga ya. Ada effort. Nanyain temen ya, bukan kayak pasang di situ terus selesai. Pantengin magic happen gitu, enggak ya? Nggak ada. Justru dari portofolio yang gue udah kerjain dulu buat teman-teman gue sendiri. Jadi itu lu harus jadi sales buat diri lu sendiri intinya. Gue lagi berpikir apa sih yang bedain orang untuk bisa dapetin cuan cepet sama enggak. Ternyata bagaimana cara kita mengemas jasa kita sebagus mungkin gitu. Jadi packaging di situ kan beda ya, kayak kita naruh kue di tempat yang bagus sama yang lightingnya redup, itu kan sama-sama kuenya tapi kan rasanya beda gitu kan. Kayak seolah-olah orang mau beli mahal yang ininya bagus, lightingnya bagus, naruhnya bagus. Iya, terus kayak kelihatan dingin, seger dan sebagainya. Gue lagi mencari seni di situ awalnya gitu. Terus gue cari orang luar negeri, siapa nih yang bisa jadi panutan gue dan sebagainya. Akhirnya ketemu dan dari situ gue belajar packaging aja tuh udah lama. Satu desain itu bisa seminggu lebih untuk bikin packaging portofolio gue doang gitu. Dari situlah yang akhirnya bikin masuk klien-klien yang lain gitu. Insight lain lagi teman-teman. Bukan cuma soal skill atau barang yang lu jual, tapi gimana lu nge-package itu supaya jadi menarik dan value-nya tinggi. Gitu ya. Benar. Berarti dari web design, freelance, habis itu ketemu si microstock. Tapi kan perdebatan lain lagi gitu. Microstock lo mulai dari nol lagi. Sementara di sini udah jelas nih dapat 2 kali gaji. Iya, benar. Apa yang bikin lu yakin? Ya udahlah gue ulang lagi dari awal gitu di sini. Oke. Gue pernah sakit ketika seminggu hampir 2 minggu lah. Gue nggak tahu kena tipes apa-apa. Pokoknya gue nggak enak aja badannya. Tapi akhirnya klien gue banyak yang lepas. Kerjaan gue ya jadi berantakan dan sebagainya. Terus pertanyaan gue,
kalau gue ngelakuin ini terus-terusan, terus someday gue sakit, gue mau dapat uang dari mana? Itu yang jadi pertanyaan gue pada awalnya. Oke deh, karena microstock itu kan kita taruh barang ya. Awalnya gue juga cuman 1, 2 foto, cuman dapetin 3.000 rupiah alias 25 sen, kecil pokoknya $0,25 hitungannya. Cuman kan gue gak ngapa-ngapain, gue cuman naruh, jepret, upload, kasih keywording kayak kita ngasih deskripsi sama hashtag, habis itu taruh di situ. Kalau laku alhamdulillah, ya enggak ya udah deh nggak apa-apa. Tapi makin lama portofolio kok makin banyak. Gue dari situ gue ngerasa, wah ini kalau misal amit-amit gue sakit atau apa, gue masih bisa dapat uang dari sini, dari royalti, dari aset-aset digital gue gitu. Itu sih yang membuat gue latar belakang kayaknya memulai dari nol dari microstock tuh nggak ada masalah. Toh juga gue suka banget soal dunia fotografi, walaupun gue bukan profesional fotografer, gue mulainya dari HP juga waktu itu. I see. Dari 0 sampai 10 tuh professional photographer. Waktu lu mulai microstock, lu di berapa? Di 1 lah. Di 1 aja udah cukup buat mulai berarti ya? Iya, 1 aja. Jadi lah. yang dengerin jangan banyak bacot, praktek dulu aja. Praktek aja dulu. Cobain dah. Tapi jangan mikir duit dulu. Iya. Banyak orang yang mikirnya duit dulu kan. Benar. Akan nyampe ke sana karena seiring dengan skill lo bertambah, quote-unquote aset digital lo bertambah, ya nanti akan nyampe juga si royalti itu. Iya benar. Nah, gue suka pakai kata aset digital. Karena perspektif dan mindset tuh jadi beda antara lo jual waktu lo yang tadi gue harus kerja, kalau gue sakit gue gak dapet duit, menjadi aset yang menghasilkan dengan sendirinya. Ya kan, gue nggak di depan laptop, gue bisa lagi jalan-jalan di Labuan Bajo, dia menghasilkan duit gitu kan. Betul. Itu dua perspektif yang berbeda banget. Seringkali teman-teman yang dengerin episode gue yang Side Hustle itu belum nangkep itu sepenuhnya, gitu. Nah, mari kita mulai sekarang lebih dalam soal si microstock ini. Penghasilan yang paling besar dari satu aset digital itu bisa berapa? Range aja, dan nggak harus dari lu, boleh dari yang lain juga. $11.000 satu foto. Itu izin pakai atau dibeli? Izin ngeblok lisensinya selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi satu foto di blok gitu. Iya. Orang lain nggak boleh pakai. Nggak boleh pakai. Gua blok itu 3 bulan gitu. 3 tahun. 3 tahun. Oke. 3 tahun itu ribuan dolar. Wow, itu 11.000 siapa? Idola lu pasti ya. Teman gua yang nggak sengaja ketemu. Jadi dia teman-teman di situs Getty Image eksklusif. Dan gue baru tahu gara-gara ada ketemu dia. Kita ngobrol di kafe gitu kan. Ini seriusan mas? Gue dapetnya, kita cuma dapat berapa? 1 sen doang ya. 1 sen itu kan $1.500. Sekarang royalti paling rendah kan. Kok ada 11.000 gitu kan. Habis itu mata gue langsung memedih kayak, itu duit ya? Ya duit itu. Satu mobil tuh gitu kan. Modal nikah nih. Ya modal nikah nih gitu kan. Buat teman-teman yang belum nikah, bisa nih buat nikah gitu. Jadi itu paling tinggi segitu. Itu orang Indonesia? Orang Indonesia. Orang sekarang lagi nonton Coldplay di sana. Di India dia. Jangan-jangan di Klaten juga nih ada padepokan khusus gitu. Sebenarnya di Jogja sih padepokannya. Oke. I see. Jadi kalau mau mencari guru-guru microstocker ini di Jogja, ya. Banyak sih, karena kan kota kreatif kan dan sebagainya gitu. Iya. Dan orangnya mungkin aktif mau ngulik. Dari lo sendiri yang paling tinggi berapa? Kita pernah dalam waktu 5 hari ya itu ya. Iya itu. Sama Adobe. Ada sama Adobe dapat sekitar $11.000. Wow. Berapa ribu ya? Stock image-nya isinya Mary. Oh enggak, ini kita lagi dapat mission jadi ceritanya. Oh mission, oke. Jadi kayak apa request ya? Request, oke. Gue dikontak sama ini, sama mereka. Ini kita lagi ada mission sih, gitu kan untuk AI, training AI. Cuman kita butuhin foto sekitar berapa ribu itu? 10.000 foto. 10.000 foto plus 2.000 foto cadangan. Dan kita butuh deadline-nya ada 5 hari. 5 hari itu portofolio gue 3 tahun kumpulnya 5 hari gitu. Wow. Terus itu waktu itu hari Jumat. Gue sholat terus kayak gue doa, Tuhan kalau ini rezeki gue tolong dilancarin. Tapi kalau enggak ya udah bukan rezeki gue. Gue bilang sama orang Indobinya, orang Amerikanya, kalau gue nemu orang yang bisa gue foto dalam waktu, kan itu hari Jumat, besok Sabtu, Minggu sama Senin, gue akan ambil. Cuman kalau enggak, gue nggak mau ambil. Akhirnya waktu habis Jumatan dapat semua nih. Dan kita harus modal dulu kan di depan ya. Kita harus keluar dulu $1.000 paling enggak 15 juta sampai 18 juta gitu hitungannya ya. Gimana ya gitu kan, resikonya gede banget nih gitu kan. Tenang aja, kalau ini nggak lolos kita masih bisa jual gitu kan. Pada saat itu mikirnya kayak gitu aja.
Oke deh kita kerjain, kita hajar bareng-bareng, ngumpulin Avengers, tiba-tiba fotografer tim gue tim mantan kantor gue itu gue kumpulin semua. Lu cuti bisa nggak? Gue kasih gaji deh kalian lebih dari sebulan gitu. Boleh mas, boleh gitu kan. Udah akhirnya dari situ gue kumpulin, kita foto dalam waktu 3 hari, terus kita kirim ke mereka. Kita sampai sama Mary sampai jam berapa malam tuh, setengah 2 sampai jam 1 malam. Jam 1 malaman kita baru selesai nyeleksi foto, kita kumpulin, tiba-tiba kering masuk kayak ini duit nih gitu. 11.000. Pokoknya total penghasilan terbesar itu satu bulannya 130 jutaan. Wow. Gitu pada satu masuk satu. Oke. Menarik. Dan itu image yang kalian boleh pakai lagi kalau mau. Gue masih bisa jual itu. Amazing. Gila, non eksklusif itu. Wow. Jadi kita dibayar sebesar itu dan itu non eksklusif, kita masih bisa jual lagi. Berarti di luar negeri orang segitu memperhatikannya copyright ya. Iya, benar banget. Sebegitu memvalue-nya intellectual property, bahwa gue bayar tuh sebenarnya bukan bayar buat pakai selamanya gitu ya. Gue bayar untuk sesuai yang nilainya gitu. Kalau satu kali pakai, lu silahkan, copyright-nya masih di lu gitu. Lu boleh jual lagi gitu ya. Jadi benar-benar digital aset. Digital aset, benar banget. Bisa dijual berkali-kali. Iya. Satu kali foto. Iya, satu kali produksi. Ada tuh fotonya Mary itu best seller sebenarnya di portofolio gue. Iya. Karena yang mengeksploitasi istri judulnya. Itu bisa, kemarin gue cek laporan penjualannya, dia tuh udah 100.000 penjualan lebih untuk fotonya dia doang. Makanya nggak heran kalau asetnya nampang di mana-mana gitu. Iya, kayaknya lu sempat nge-posting ya di Instagram. Kayak ada satu musim kalau udah mendekati Lebaran tuh mukanya Mary di mana-mana ya. Iya. Kemarin banyak tuh teman-teman yang Jakarta kayak ini dipakai buat baliho rumah sakit gitu kan. Selamat Lebaran gitu. Bukan orang sakit ya, tapi kayak selamat Idul Fitri gitu. Ada banget tuh. Kita tuh menang salesnya cuma di waktu Ramadan, which is bulan depan ya. Iya, bulan depan kita Ramadan, dia pasti akan salesnya langsung naik semua sama 17-an. Oh, ini kita tunggu ya teman-teman yang nonton podcast ini mendekati Lebaran, Ramadan dan 17-an, coba cek. Bukannya dia masih ada. Kalau ada tolong di tag dan masukin link ke podcast ini. Boleh. PNS satu lagi, PNS. Kita kemarin pura-pura jadi PNS. Oke. Kita kan bukan PNS ya, bukan pegawai negeri sipil tapi pegawai negeri Shutterstock. Iya, gua baru mau bercanda ini itu pegawai negeri Shutterstock. Jadi muka kita dipakai banyak brand, termasuk kemarin ada satu akun Instagram yang soal isu peraturan poligami di DKI Jakarta, mukanya muka gua gitu kan. Gua langsung klarifikasi, gue kagak poligami ya, tolong ya. Gue juga bukan PNS ini nih, gitu. Cuma pakai seragam doang gitu. I see. Gitu sih. Oke. Tapi menarik nih menurut gue, ngebahas behind the scene-nya sama pentingnya dengan ngebahas cara untuk microstocknya. Nah, cara untuk microstocknya mungkin nanti teman-teman bisa skip lah. Gue kasih bagiannya di bagian belakang, kita bisa bahas lebih detail. Tapi behind the scene ini menurut gue sama pentingnya. Kehadiran Mary yang sekarang menjadi aset utama nih. Saya menikahi itu memang kayak gitu. Habis itu head comment semua deh, wah eksploitasi wanita gitu kan. Enggak, kita kerjasama ya. Enggak, gitu. Saya juga mengeksploitasi diri sendiri kok. Oke. Mer, boleh cerita nggak kayak waktu mau nikah tuh emang udah tahu akan dieksploitasi apa gak sih? Nah, jelas sudah tahu. Jelas sudah tahu. Karena emang dari awal modusnya dia kan juga untuk foto gitu kan. Dia jadi model aku kayak gitu kan. Tapi nanti foto kamu aku jual ya gitu. Terus abis itu kan gak lama. Bagi hasil nggak? Waktu itu belum ya. Waktu itu belum. Karena waktu itu yang laku masih dikit. Oke. Tapi waktu itu sempat dipakai sama brand ini ya, apa? Provider. Provider. Oke. Sama brand provider gitu. Terus kayak menjanjikan juga ya ternyata gitu. Terus akhirnya waktu mau nikah dia langsung, kamu resign aja. Kamu resign aja dari kantoran kamu itu. Kamu ikut aku yuk, kamu jadi aset aku gitu. Nanti semua isi PayPal buat kamu. Wah, itu kunciannya. Janji manisnya itu tuh. Iya, yang bisa withdraw dari PayPal itu kamu. Ini rekening kamu. Iya, terus akhirnya ya udah setelah nikah saya jadi modelnya, jadi adminnya juga gitu. Manajernya gitu ya. Iya, jadi
dia yang mikirin konsep-konsepnya gitu kan. Aku jadi modelnya aja nentuin gitu. Terus habis itu ntar yang upload juga aku. I see. Keywording dia. Oh, keywording juga dia. Iya. Berarti secara nggak langsung Mary juga mulai belajar behind the scene-nya Microstock ya. Iya. proses. Iya. Jadi sebelum dia bikin kelas tuh dia kasih kelas ke aku dulu. Oke, istri harus paham. Kalau dia Iya. aja nggak paham gimana orang ikutan kelas gue gitu ya. Bener banget gitu. Oke, Kayak gitu. wow, kalian meant to be banget ya. Wah, Bisa dibilang dari kecil malah ketemunya kan Iya. tadi katanya. dari kelas 5 SD ya kita Kelas ketemu ya. SD. 2000 berapa sih? 2005. 2005 kita ketemu. Itu idola gue dan gue menikahi dia berkat modus mau nggak jadi modal aku. Gitu. Kan waktu di awal udah tahu kan dia akan ngerjain Shutterstock. Sementara dirimu punya kerjaan yang stabil, fix, income-nya masuk akal gitu. Gak mungkin dong menurut gua dalam satu kali obrolan langsung yes. Iya gak? Negosiasi alot. Nah justru menurut gue yang menarik adalah negosiasi alot itu. Apa yang terjadi, kalian gimana caranya untuk akhirnya bisa satu visi gitu ya. Itu menurut gue menarik. Karena mungkin banyak orang-orang yang sekarang juga pasangan gitu ya, mungkin pacaran, mungkin suami istri, terus mereka ngerasa salah satu side hustle mereka tuh lagi menghasilkan banget. Tapi kan tetap kalau dua-duanya lompat ke satu kapal yang sama, ya kalau tiba-tiba terjadi sesuatu kan karam misalnya tuh kayak waduh resiko banget. Apa obrolan yang terjadi dan gimana kalian memutuskan? Oke deh, nggak apa-apa, yuk bareng. Oke. Mary dulu deh. Mary dulu aja. Udah cukup soalnya bro, gantian. Gantian. Mungkin Iya, tadi iya, babynya iya. mau berbicara lewat. Gua agak lupa soalnya. Soalnya waktu itu emang di satu sisi aku juga udah agak capek sama kerjaan kantoran juga. Terus lumayan stres juga kerja di lingkungan yang 9 to 5 terus gitu kan. Terus ternyata kita sama orangnya suka traveling. Kita juga suka, dia suka foto, aku suka di foto. Cocok lah ya. Jadi kayak pas banget. Jadi tiap kita ngapa-ngapain mau kemanapun, misalnya ke kafe atau traveling kemanapun, itu tuh kita pasti langsung yuk gitu. Bisa langsung kayak yuk gitu. Ini bisa nih buat stok, ini bisa nih buat stok kayak gitu. Itu tuh selalu kayak gitu. Jadi produksi tuh nggak terasa berat atau terasa kayak di setup gitu ya. Jadi karena itu kayak daily life aja gitu. Memang naturalnya kalian begitu ya. Iya. Pokoknya kalau dia udah keluar kamera, dirimu langsung pose gitu. Iya. Kadang kita nongkrong di kafe aja kayak gitu ya. Kayak misalnya lagi kerja di kafe gitu, terus dia tahu kayak benar-benar kamu pura-pura kerja aja gitu. Terus tadi foto di video sama dia kayak gitu. Jadi kayak itu tuh ngalir aja kan. Jadi produksi untuk Microstock sendiri itu nggak kerasa berat karena emang itu kayak udah bagian hidup aja ya. Hari-hari aja bukan gitu. pekerjaan akhirnya gitu loh. Jadi kita tetap kerja tapi nggak kerasa kerja kayak gitu. Gitu. Paling yang agak berasa kerja pas submitnya aja ya, kayak keywording kayak gitu karena itu text time. Tapi itu kayak ya bagian dari rutinitas aja gitu. Terus kalau misalnya dari income, kebetulan waktu itu nikah kan dia masih kerja 9 to 5 ya. Sambil Microstock juga. Tapi ternyata Microstocknya dia tuh bisa sampai 3 kali ya. Iya, 3 kali 3 kali gaji dia gitu. Manager. Gaji manager 3 kali aja. Sampai 3 kali gaji terus kayaknya masih menjanjikan nih gitu. Iya, masih menjanjikan. Gue resign ya gitu kan. Gue udah bingung juga di kantor. Soalnya posisinya udah tinggi kan. Terus juga habis ini karirnya apa mau jadi pak direktur, gue nggak mungkin juga jadi pak direktur kan gitu kan. Itu kan bukan bisnis gue soalnya gitu ya. Udah deh, ini aja gitu. Akhirnya lebih kata orang kan lebih baik menghidupi mimpi sendiri dibandingin menghidupi mimpi orang lain gitu kan. Gue takut nyesel aja sih bang sebenarnya kalau belum nyobain gitu kan, nyobain apa yang kita percaya gitu. Mary ada nolak nggak waktu itu? Ya itu syaratnya kan yang karena dia udah 3 kali gaji itu. Jadi kayak ini udah lumayan secure nih gitu. Kalau misalnya dia mau full time kayak gitu. Oh, jadi pembicaraan itu terjadi sebelum 3 kali gaji. Pas udah 3 kali baru oke. Gue full time di sini. Gitu. Sebenarnya kan rumus basicnya kan yang ini kan dana darurat ada. Kita udah sedia dana darurat. Gue suka lo mention itu. Iya, kita udah 12 kali 12 kali penghasilan bulanan gitu kan. Dan kita enaknya di kota Clayton Clayton ya, momennya cuma sekian setengahnya Jakarta nggak ada gitu. Clayton tuh Central Java ya. Central Java. of Java. Kan memang Klaten bersinar kan itu tagline-nya gitu. The Sign of Java gitu kan. Nah, gitu. Jadi kita di kota kecil yang sangat biaya hidupnya sangat kecil sekali. Murah. Sebelumnya di Jogja, terus kita pindah ke Klaten memang dekat keluarga.
Terus saya sangat murah, terus kita punya biaya darurat sampai sekarang masih ada, belum keluar sama sekali gitu kan. Puji Tuhan. Gitu. Terus udah 3 kali lipat pendapatan dan enaknya karena ini kan bukan freelance ya jatuhnya ya. Jadi aset royalti kita tuh jalan terus-terusan ya tiap bulan. Satu platform katakanlah minimal 1 kali 2 kali UMR kan udah selesai sebenarnya. Iya benar gitu. Dan sekarang sebenarnya Mary ini udah cuman di model doang karena gue udah hire content manager sendiri. Jadi udah ada tim sendiri yang nge-keywording itu. Jadi dia full di content creator sekarang. Cuman enaknya pekerjaannya Mary jadi seorang content creator, kita masih bisa jual footage-nya ke Microstock. Jadi dia dapat endorse gue dapat aset gitu. Seru. Thank you loh udah mau terbuka dan share itu. Menurut gue banyak orang yang nggak berani karena ya tadi nggak mau ngalamin obrolan yang krusial tadi. Padahal sebenarnya ya diobrolin aja, tentuin aja target barangnya gimana, punya dana darurat yang jelas sehingga kalaupun worst case scenario kejadian kalian bempernya cukup tebel. Which malah nggak kepake. Ya. Belum. Jangan sampai kepake. Kalau bisa tambah banyak lagi lah bempernya lah gitu. Tapi ini menarik. Gue akan share pengalaman gue yang sama. Jadi biar gue juga nggak dibilang Ruby lu ngemeng doang. Oke. Karena side hustle itu gue udah pernah kerjain juga teman-teman. Dulu gue juga kerja full time. Mungkin yang baca buku gue tahu ya. Ya kan gue dulu di alat berat gitu ya. Gue udah scan tuh yang di buku. Isinya gue lagi kali-kali ekskavator gitu kan. Dulu gue sales, ya jualan terus dapat berapa persen lah ya. Biasanya bonus dari penjualan. Nah waktu itu ketika gue mulai belajar fotografi, sama gue juga mungkin di level 1 waktu itu. Belajarnya setelah pulang kantor jam 5 ya udah kerjaan gue beres, semua nggak ada yang ngutang. Kalau ada yang ngutang ya gue beres sampai jam 6, terus gue pulang, terus gue belajar jam 7 sampai jam 9. Itu kalau nggak salah 3 kali seminggu. Sabtu minggunya gue pakai buat ngejar portfolio. Karena gue dulu fokusnya adalah foto makanan, jadi ya gue nyari aja teman-teman gue yang punya bisnis makanan, kirim makanan ke gue fotoin, atau gue ke tempat lu gue fotoin gratis. Yang penting gue dapat portfolio dulu, right? Tapi gue tahu intinya adalah gue punya PR untuk satu bikin skill gue paling enggak sama dengan kebutuhan market, jangan sampai di bawah. Kalau di bawah ya gue gimana bersaing toh, right? Paling enggak sama, dan gue punya portfolio yang cukup mentereng, packaging yang tadi gue bilang. Nah di case ya gue karena sambil kantoran. Ya gue kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun lah. Terus sambil gue ngeblok supaya kata kunci food photographer Jakarta gue muncul di halaman pertama Google. Nah ketika gue udah muncul di halaman pertama Google, gue udah punya klien yang gue ingat waktu itu gue pegang klien salah satu brand FMCG terbesar di Indo. Wah, ya. Nilainya pertama kali gue ngerasain tuh satu proyek double digit juta. Ini mirip teman 11.000 lu tadi ya. Right. Terus gue oke nih, gue udah punya dana darurat 12 bulan, project ini, dan gue baru lompat full time. 1,5 sampai 2 tahun. Tapi banyak orang maunya sebulan langsung kelihatan hasil. Agak susah ya. Agak susah. Di case lu berapa lama? Buat Microstock kan gue mulai dari 2018. Baru kelihatan tuh waktu pandemi sebenarnya 2020. Di tahun kedua. 2018, berarti tahun kedua. Tahun kedua. Itu gue harus ya sama bang, kita habis kerja 9 to 5, gue habis jam 7 sampai jam 11 malam di kafe yang sama, sampai gue diapalin sama OB-nya untuk ngerjain Microstock doang waktu itu. Maaf mas, ini udah kelamaan nyolok, ada tagihan baru kita atau pesan kopi lagi biasanya gitu. Bahkan gue pernah malam tahun baruan gue nyetok gitu kayak, jadi malam tahun baru sama soib gue namanya Faiz, terus kita ke kafe, oke. Abis itu kita keluar kan, tahun baru 2000 berapa itu, 2021 gitu, habis masuk lagi kerja lagi. Jadi epic banget memang. Ada ini ya, ada sesuatu hal yang dikorbankan, bahkan untuk hal yang masalahnya orang tuh kan side hustle, cuman kadang nggak mau ngorbanin sesuatu gitu kan, pasti ada pengorbanannya. Betul. Gitu. Dan kadang di tahun pertama tuh memang kebanyakan, kalau gue ngelihatnya tuh kayak grafiknya tuh turun dulu, kita masuk ke lembah kan pasti, baru nanti kembali ke titik nol baru naik, biasanya kayak gitu kalau saya hustle. Jadi mau nggak masuk ke lembah itu dalam waktu setahun gitu, kebanyakan nggak mau. Begitu datang, bahkan ada yang beberapa case datang ke gue, mas ini foto saya udah diterima nih di Shutterstock, uangnya kapan masuk ya? Foto lu laku nggak laku mas.
ya ngapain masuk uangnya kan nggak ada yang laku masalahnya. Jadi mindset itu yang perlu dipelajari dulu industrinya kadang dan sebagainya biar mau side hustle-nya itu jalan lancar gitu. Iya sih. Dan 1 tahun 1,5 tahun itu bukan nggak ngapa-ngapain ya, gitu ya. Setiap harinya ya kita coba usahakan untuk sedikit bergerak maju gitu. Sejam, punya waktu sejam ya kerjain, sejam bisa ngapain. Punya waktu 30 menit kalau bisa ngapain. Selama nggak ganggu kerjaan utama. Itu catatan gue selalu. Jangan sampai kalian mengorbankan tempat kalian bertahan dulu. You have to respect your first employer gitu. Kalau nggak ada itu kalian nggak bisa ngerjain side hustle loh. Ya, karena lu pasti akan bingung gimana gue hidup gitu kan. Jadi tapi lu juga sempat bilang kalau side hustle ini bukan cuma menghasilkan, tapi juga nyenengin. Kadang orang lupa itu juga salah satu kata kunci gak sih? Kadang orang tuh memilih side hustle karena ngelihat nilainya, bukan melihat dari lu have fun gak sih ngerjainnya, gitu. Karena buat gue ya bang, gue ini kan seorang digital marketing. Kadang gue capek lah ngurusin meta ads lah, gue harus ngurusin kontennya apa, content planner, gue harus meeting sama temen, gue harus set meeting sama tim IT, set ini kayak aduh pusing banget ya, gue pengen keluar tapi hobi gue kan foto dan jalan-jalan kan sama istri dan dia kebetulan Mary juga suka di foto kan. Ya udah pelakuin aja biar bisa buat jalan-jalan lagi ya kita jual. Jadi dari hal itu yang sebenarnya having fun kita tuh di situ gitu loh, jalan-jalan kita ngasilin aset, dari aset itu kita buat jalan-jalan lagi gitu. Ya, nanti jalan-jalan menghasilkan aset lagi. Gitu. Jadi banyak orang yang memulai side hustle tuh karena kebutuhan tapi bukan karena having fun gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya menurut lu nggak apa-apa juga nggak sih kalau ini kan case lo mau jadikan side hustle supaya one day suatu hari bisa jadi full time. Tapi mungkin ada orang yang ya gue udah seneng sama kerjaan utama gue cuma butuh ya tambahan. Inilah penghasilan sedikit. Nah kalau kayak gitu lo nggak mesti enjoy, yang penting ada duitnya nggak apa-apa ya. Menurut gue sih, ya yang penting lo halal ngerjainnya gitu. Nah, misalnya gue dulu sempet di awal 20-an banget, Sabtu Minggu gue jadi IO buat wedding. Bangun jam 3 pagi, langsung ke tempatnya brides ya, pengantin perempuan, lihat dia lagi make up gitu kan, terus udah standby. Pulangnya jam 11 malam men. Setelah selesai acara dan udah bubar tuh orang udah bongkar panggung gitu. Dibayarnya 400.000. Tapi buat gue itu kerjaan yang gue gak perlu mikir. Memang kerjaan fisik, I need the money, ya gue ambil aja. Enjoy jadi nomor 2. Ya benar. Tapi menurut gue kalau jangka panjang, enjoy itu harus ada faktor yang dipertimbangkan. Iya, karena enjoy itu bikin lo jadi bisa jangka panjang gak sih? Sehingga ketika lo masuk lembah kekelaman tadi, lo bisa bertahan kan? Iya bertahan. Iya. Karena suatu hal lain yang dinikmati ya. Gitu. Iya, dan lu tahu ini jangka panjang, bukan cuma buat sesaat, gitu. Nah, bentar, supaya teman-teman yang udah niat dengerin sampai sejauh ini juga dapat sesuatu, boleh dong kasih harga yang spesial. Oke, siap. Kita tembak on the spot ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang nanti gabung ke microstocker.id dari sini, gua akan kasih kode diskon. Buat taruh di deskripsi aja ya. Taruh deskripsi aja gitu, nanti dapat diskon. Biasanya kan cuma sekitar 10-20%, gue bisa kasih sekitar 40% untuk ini gitu. Wow. Jadi nanti feel free untuk pakai kode diskon itu, cuman ya terbatas, siapa cepat dia dapat gitu. Noted. Gitu. Dan kebetulan gue lagi menulis buku juga soal microstock kayak You Do You. Gue juga nulis semua journey gue selama 7 tahun. Nantinya akan gue rangkum jadi satu dalam buku fisik, bukan ebook lagi gitu kan, karena ebook kayak kurang bisa dipegang gitu kan. Jadi gue pengen bikin buku yang bisa dipegang gitu, buku fisik, dan nanti mungkin akan ada paket bundle juga buat teman-teman yang mau langsung ambil paket pro, jadi langsung dapat bukunya juga. Mantap, tetap gitu. Dengan kode yang ada di deskripsi ya. Benar. Thank you banget. Kita kembali sekarang ke digital asset dan microstock. Karena menurut gue bagian mindset, I think teman-teman udah cukup dapat banget. Kalau lu ngerasa itu relate banget, please say thank you ke Reski dan ke Mary yang udah mau open apa adanya. Nanti gue akan taruh ya akun Instagram di sini. Tag gue juga boleh sih. Siap. Karena karena menurut gue hal baik kayak gini kalau nggak diramein, ya sudah akan jadi sepi aja. Kendalanya kita gitu kan, sebagai kreator yang mencoba untuk ngelakuin sesuatu yang berbeda,
lo datang jauh-jauh dari Klaten supaya gue bisa bawa cerita yang enggak cuma Jakarta sentrik. Tapi kalau yang menonton enggak menyebarkan, iya dampak baiknya ya di situ-situ aja gitu. So gue akan appreciate teman-teman yang bantu ngeramein hal baik. Kita sekarang masuk ke detailnya Microstock. Alright. Sekarang kapan mulai video? Mulai bikin video stock. Sebenarnya dari awal kita udah mulai ya. Jadi biasanya biar nggak nanggung bang, kita produksi misal dia foto, gitu, Beb tolong agak pura-pura gitu kan. Jadi ada kesan actingnya. Terus kita ya begininya sekalian. Sekalian. Jadi biar nggak nanggung kita bikinnya gitu. Jadi fotonya jepret begini, videonya merekam begini, gitu. Jadi 2 kali itu biasanya udah gini-gini tuh dia. Pokoknya gitu. Terus jadi beriringan, karena kadang tuh kalau di Microstock tuh foto nggak laku nih, cuman videonya laku. Itu sering banget kejadian. Oke. Gue pernah bikin mie di udak doang, gue foto ditolak semua fotonya. Karena emang kalau kata guru gue itu jelek aja belum. Jadi ada tingkatannya jelek, biasa aja, bagus gitu. Itu jelek aja belum gitu kan. Ngapain itu? Pasti ditolak gitu. Cuman videonya itu laku 70-90 dolar, $1,5 juta dari orang bikin mie dan kitchennya nggak estetik sama sekali. Jangan pikir kitchennya kayak kitchen setnya Wilgos kan, enggak. Kitchen set di desa mah kecil-kecil aja ya. Iya. Udah dan laku. Jadi video stock tuh kita udah mulai dari awal mulai. Sekarang lebih menjanjikan video stock apa foto stock? Lebih menjanjikan vector stock. Nah, aduh baru lagi. Buat teman-teman yang desain grafis, sebenarnya paling laku di Microstock tuh desain grafisnya. Nomor 1 tuh itu. Kuantitas terbanyaknya itu di desain grafis. Makanya banyak orang yang di desain grafis nggak dapet klien, dia ngerjainnya buat Microstock aja. Cuman kalau ditanya lebih mending foto apa video, itu dua-duanya punya kelebihan kekurangan masing-masing. Kalau foto memang produksinya lebih gampang, lebih cepet laku. Tapi royaltinya kebanyakan kecil. Makanya bisa 1 sen tadi yang cuma 1.500 perak doang. Cuman kalau video dia produksinya jauh lebih susah, alatnya butuh yang lebih proper. Cuman sekalinya laku bisa minimal banget $1, minimal banget sampai ratusan dolar tuh bisa. Gitu. Jadi tergantung pembelinya beli lisensi yang mana aja. Oke, dan kalau bisa maksimalkan ya dalam satu sesi syuting ya fotonya dapat, videonya dapat. Ya, benar. Alright. Buat mereka yang baru mulainya dari mana? Tentunya bikin akun dulu. Betul. Bikin akun dulu. Ya. Kalau dari gua dengerin podcast lo, multiplatform, right? Terus ini benerin gua kalau udah ada yang lo rasa kurang ya. Punya hard disk dari awal, image-nya udah lo atur supaya ini hard disk rapi. Metadatanya udah dimasukin sesuai dengan apa yang lo mau upload gitu. Kata kunci juga di metadata berarti. Ya. Sehingga ketika lo nanti lo mau submit ke setiap stock image website ini, udah lo tinggal urutin berdasarkan folder di hard disk yang rapi itu. Gitu ya. Ya udah tinggal lo PR-nya adalah konten yang banyak untuk mengisi folder ini. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Cuman buat gua yang paling penting ketika kita mau set hustle apapun itu adalah pahami dulu industrinya. Karena banyak orang yang memulai cuman ngerti kayak mungkin ngertinya kayak Instagram, oh itu social media dan sebagainya. Cuman mereka nggak ngerti social media itu apa sih dan sebagainya. Pahami dulu Microstocknya apa dulu nih. Atau pahami dulu yang mau freelance di Fiverr atau itu pahami dulu itu apa dan sebagainya, cara kerjanya dan sebagainya. Nah kalau Microstock kunciannya apa yang perlu dipahami? Sebenarnya lebih ke mekanisme jual belinya sih, kayak gimana. Kayak pembeli itu butuh asetnya yang kayak gimana, terus kita jualannya harus minimal yang secara teknis seperti apa. Mau nggak mau kalau mungkin kita bukan fotografer ya pahami dulu nih soal spesifikasi kayak teknisnya, resolusinya berapa, ininya berapa dan sebagainya, itu pahami dulu itu. Karena banyak orang nggak mau pahami itu ketika diupload, kok nggak bisa diupload ya bang gitu kan. Kok di-reject mulu ya? Kok di-reject mulu ya dan sebagainya. Itu sering banget. Itu tiap hari pertanyaan ada di YouTube gue gitu kan. Dari situ harus dipahami dulu, baru coba, baru abis itu konsisten yang paling penting gitu sih. Coba ya, berarti gue coba dalamin. Pertama tadi lu sebut resolusi. Berarti kalau bisa foto kita ada dalam berbagai opsi. Ya paling gede ya 4K gitu kalau video.
Kalau video sebisa mungkin 4K. Oke, karena Gitu. itu akan lebih mudah lagi menjual. Ya, Right. dan cuannya lebih gede. Yang lebih gede. Kalau foto sama ya resolusi terbesar yang kalau lu bisa lah ya, sehingga bisa dipakai di billboard gitu. Benar. Ya karena orang pakai di billboard juga mungkin bersedia bayar lebih pasti. Ya pasti. Right. Pasti. Kemudian teknis foto, right? Ya lu pakai lighting kayak gini sama lu jepret dari lampu meja di sebelah kasur, mungkin hasilnya beda. Beda banget. Orang akan lebih bersedia bayar yang pakai lighting yang bagus. Terus apalagi? Syarat basicnya dulu aja kayak gitu supaya paling fokus. Ya, fokus. Paling penting tuh fokus sama noise biasanya. Oke. Fokus tuh ya titik fokusnya jatuh di objek yang utamanya. sesuai. Objek utamanya. Terus yang kedua noise itu paling nggak punya cahaya yang proper aja dah. Nggak ada noise itu apa? Bintik-bintik. Iya. Semut yang ada dalam fotonya gitu. Betul. Itu aja. Kalau video jangan terlalu over kontras. Iya. Gitu terlalu over cahaya yang terlalu terang ataupun terlalu redup itu juga jangan. I see. Udah itu basic. Itu basic tercover. banget. Alright. Kemudian apalagi? Gimana caranya tadi lu bilang kunciannya adalah proses jual belinya itu, ya kan? Itu. Ya. Apa yang bisa lu ceritain yang dari pengalaman 5 tahun nih udah? Sebenarnya ternyata di tiap-tiap microstock tuh punya lisensinya beda-beda. Oke. Gitu. Ada yang lisensi standar, biasanya buat digital, kayak mukanya Mary nih dipakai di konten apa terakhir kemarin. Pokoknya semua bank tuh hampir semuanya mukanya dia ada di sebenarnya. Jadi ini model dari mana sih gitu kan. Jadi pahami dulu tuh lisensinya basic atau apa. Nanti ada enhanced license gitu kan. Kayak kemarin taksi online pakai foto dari microstock itu ada yang sampai salah lisensi. Dulu pernah salah lisensi tuh dalam artian gini, kemarin kamu yang dipakai di itu ya, Yang di billboard. Iya di billboard, dia dipakai di otomotif hampir di semua dari Aceh sampai ujung Papua dia pakai karena brand gede banget gitu kan. Terus dia dipakai itu cuman pakai kita dapat royalti 1 sen ya, 1.500 rupiah. Bayangin udah dipakai billboard dari seluruh Aceh sampai Papua di ini cuma 1 sen doang kan. Bisa lu tuntut dong. Sebenarnya kita ada polisi lisensinya di Indonesia gitu kan. Dari polisi lisensi itu kita minta tolong di follow up dong nih brand, karena kok saya nggak pernah mendapatkan jackpot gitu kan. Jackpot tuh lisensi gede gitu. Begitu tiba-tiba langsung ting, masuk gede banget gitu kan, lumayan juga gitu. Jadi dari situ kadang orang tuh nggak paham gitu. Jadi pahami dulu jual belinya kayak gimana. Kadang orang tanya, Mas saya setup harganya di mana, kan beda pembeli beli lisensi kan beda royalti yang kita dapetin. Betul. Ya. Itu orang kadang nggak ngerti, kok nggak ada setup harganya dan sebagainya gitu. Jadi pahami dulu deh industrinya gitu. Oh jadi harga itu bukan kita tentuin ya? Enggak, kita nggak nentuin sama sekali. Oke, itu setiap platform beda-beda. Tergantung lisensinya yang lo kasih. Lisensinya gitu. Simpelnya deh, versi yang paling ya mungkin setiap website akan beda-beda. Tapi biasanya ada lisensi apa aja? Lisensinya itu ada royalty free. Oke. Ada Creative Commons, ada Right Manage. Oke. Royalty free itu kayak dia cuman bayar 1 kali, tapi kalau dipakai berkali-kali boleh. Gak perlu sharing royalty lah, ibarat kata gitu. Kita yang tentuin, gue mau kasih foto ini royalty free gitu. Tiap platform itu udah ada settingan basicnya, gitu. Kayak Shutterstock tuh royalty free. Oke. Jadi dan dia ada lisensi bertingkat. Oke. Yang tadi kayak yang basic, standar, enhanced, media. Ibaratnya gini, lo kalau royalty free lo dapetnya image yang size-nya kecil gitu, nggak usah dipakai di mana-mana, cuma paling buat presentasi online gitu. Iya, ada yang berdasarkan resolusi juga. Ada yang berdasarkan resolusi. Ada yang dia kita pernah dipakai di billboard juga ya, waktu di Jogja itu loh, yang di perempatan itu. Gue tanya kan sama agensinya, ini pakai beli di mana? Belinya di Freepik. Freepik itu satu lisensi buat semua jenis, termasuk di billboard. Habis itu mati, nggak bisa dituntun gitu. Itu royalty kecil banget kalau di Freepik gitu kan. Cuman buat kita sebenarnya udah nggak begitu peduli dengan hal tersebut, karena bagi kita sih yang penting laku ya gitu kan. Yang penting laku buat kita gitu. Terus kita terima report bulanan, karena aku kan backgroundnya adalah digital marketing. Gue juga belanja buat stok foto juga masalah. Jadi dan selalu tanya timku yang editor, lu beli yang kayak gimana gini-gini. Mas butuh stok PNS mas. Oke, gue bikin nanti downloadin stok gue sendiri ya. Padahal itu tim gue sendiri yang pegang gitu kan. Oke gitu.
Terus kita butuh stok ini. Jadi gue juga paham nih perspektif dari pembelinya juga. Oke. Dari situ yang membuat gue kayak, oh industrinya kayak gini ya. I see. Berarti kalau kayak gitu setelah basic tadi semua beres, langsung udah beres, nextnya adalah paham market deh. Bisa dibilang paham market juga. Itu tier kedua sih menurut gue. Kalau tier pertama kan nyoba dulu ya. Iya. Tier kedua baru pahami dulu market butuhnya kayak apa, kualitasnya yang dibutuhin kayak gimana. Suka nggak suka kalau pengen jadi macrostock fotografi itu harus belajar ya skill fotografi gitu kan. Itu wajib banget. Ya. Atau kalau lu memang pengusaha banget dan lu niat ya lu punya modal. Misalkan lu kumpulinnya gue ada 60 juta nih. 60 juta ini akan gue pakai buat bisnis microstock. Itu bisa gue meng-hire 2 fotografer sekaligus editor. Gue tahu cara jualannya. Gue yang jadi manajernya mereka. Dan mereka tugasnya adalah produksi terus selama setahun. Karena budget gue 60 juta adalah buat bayarin orang ini sama setahun. Habis itu ya sudah. Tinggal biar digital asset ini menghasilkan dalam jangka waktu sepanjang mungkin gitu. Ya kan bisa dari perspektif kalau gue pengusaha ya. Gitu. Anggap gue emang punya modal segitu. Bisa sih itu. Bisa gitu ya. Lebih enak itu. Lebih enak. Tapi ya gak semua orang punya modal itu. Alright. Ya jadi pilih-pilih aja menurut gue. Itu untuk entry-nya. Untuk mulai. Menurut lo orang kalau baru belajar let's say fotografi di level 1-2. Kayak lo di awal. Waktu itu lo di level 1 dan 2 itu lo udah posting berapa image? Kalau kata guru gua, Mas Misbah Munir namanya, dia bilang bahwa kalau lu belum punya 1000 portofolio di microstock, terutama di Shutterstock, mental lu belum diuji. Gitu. Jadi gua nggak punya sebenarnya gua punya kamera, cuman pada saat itu udah rusak parah, jadi gua nggak bisa pakai dan gua cuman pakai HP doang gitu kan. Itu ya gue harus gimana caranya dari HP ini bisa punya 1000 portofolio apapun yang terjadi. Jadi gitu. waktu itu 1000 foto itu dari HP? Dari kebiasaan dari HP sama pinjem kamera temen. Gue suka tuh. Gitu. Jadi kadang orang tuh berpikir kayak harus nunggu lengkap dulu dan sebagainya untuk memulai Shutterstock. Padahal enggak juga. Gue pernah sama waktu masih belum pacaran sih kita ya. Gue sama sohib gue ke Bali backpackeran modal 1,5 juta cuman buat hunting aset microstock. Kameranya pinjem dia. Kameranya pinjem temen gue yang gak ikut. Pinjem gue ngajakin dia. Gue gak ikut. Ya udah gue pinjem kamera. Oke gitu kan. Ini bayar gak? Kagak ya gitu kan. Ntar gue kasih oleh-oleh deh gitu. Gitu aja. Berdua udah kayak orang bego gitu kan. Ngapain kita ya? Kita foto aja. Jadi foto-foto dan sebagainya. Aneh ya. Ya ajaibnya sih sebenarnya nggak sampai 3 bulan ada satu foto yang laku $70. Itu udah cukup untuk cover biaya perjalanan itu. I see. Dan itu foto yang laku dari HP malah justru bukan dari kamera. Oke, ya gue pernah lihat kayaknya lu foto nasi putih apa foto sate ya? Itu bestseller tuh salah satu sate ya. Iya. Padahal itu pakai HP ya? Pakai HP. HP apa waktu itu? iPhone 6s. Terima kasih lu menyebut iPhone. Semoga kita disponsorin Apple. Habis 16 masuk langsung disponsorin habis. Iya, disponsorin. Wah, semua syutingnya pakai Apple sih. Udah sih satu kamera itu. Apple dengerin lagi ya. Gue sebut lagi deh. Sebut lagi. Apple. Oke. Tadi gue mau balik lagi ke yang tadi. Apa tadi kita cerita? 1000 foto pakai HP, right? Jadi buat teman-teman yang baru mulai, menurut gue daripada kita sibuk nyari alasan nggak punya, mendingan cari solusi bisa apa. Kadang-kadang pinjem bisa jadi gitu kan. Model juga waktu itu pinjem kan. Pinjam. Masih status milik orang dulu. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau solusi itu ada. Tinggal kita tahu kita nggak punya uang mungkin. Kita nggak punya materi, kita nggak punya kamera, tapi kita mungkin punya pertemanan. Iya, benar. Kita punya network, kita punya orang baik sekitar kita gitu ya, yang bisa ya udah kita ajak kerja sama gitu. Jadi menurut gua diusahakan dulu sebelum kita akhirnya beralasan gitu. Waktu itu lu ngerasa mentok nggak? Kayak aduh nih nggak kemana-mana, atau emang terus growing terus gitu? And then lu harus, atau lu mentok dan lu ngerasa harus upgrade apapun itu? Sebenarnya ya. Kalau menurut gue pada saat gue mulai semakin banyak kita berjejaring masuk ke komunitas, terus kita ngelihat microstock kontributor lain dan sebagainya, gue ngerasa makin jiper, makin jiper tuh banget nih gue nih. Iya, tapi justru itu as a good sign buat gue bahwa kayak ada level yang di atas gue.
gimana ya caranya bisa ke level di atas itu. Gitu, itu yang buat gue justru enak. Karena kalau udah mentok susah. Setuju. Kayak bingung, habis ini ngapain ya? Yes. Kemarin kayak sama Mary kan, kita mau ngapain ya, fotonya pada saat kita foto nggak pakai lighting ya. Kita nggak pakai lighting, habis itu ini ada uang nganggur buat beli lighting, boleh nggak kita beli langsung satu set lighting, kita dikontrakan langsung setup itu, langsung kita foto sendiri, habis itu dia langsung konten juga. Jadi kayak oh ternyata ada level baru. Begitu kemarin yang tadi gue ketemu teman-teman yang udah senior, wah ada level baru lagi ya gitu kan. Kok gue gak pernah ngerti ada level kayak gini gitu kan. Terus gue coba untuk bikin kelas bareng sama orang Thailand yang memang spesialis jual diri. Gue tahu nih. Terus. Namanya Rachata Parsit. Gue begitu di situ, oh ada ya. Itu pas awal-awal gue jual diri tuh gara-gara dia sebenarnya. Dia viral kan brand kan dulu sempat viral. Ini orang siapa sih? Karena muka kagetnya di mana-mana gitu kan. Akhirnya gue tahu gue nggak jelek-jelek amat tapi juga nggak ganteng sih. Coba deh gue main di ekspresi gitu kan. Gue jual, gue modal. Waktu itu nggak punya lighting, gue cuman modal taruh layar LCD itu yang buat itu kan temboknya jelek, ya udah pakai layar LCD terus gue taruh di depan jendela. OB gue, Mas fotoin dong. Jadi pas waktu udah selesai, gue datang tuh sebelum jam 9. Jadi jam 7 itu bareng sama OB biasanya. Jadi sebelum mulai kerja, gue foto-foto dulu di kantor. Wow. Gitu, Mas fotoin gitu kan. Dia cuma ini tinggal pencet aja Mas, yes pencet aja Mas gitu. Karena lu udah bisa ngeliat diri lu sendiri di LCD itu dan lu pose. Dia tinggal jepret. Oh justru gak ngeliat LCD juga. Oh gitu. Karena gue takut jelek aja. Jadi beda. Kalau kita kan foto di sosmed kan kelihatan jelek sedikit kayak ulangin gitu kan. Mary juga awal-awal juga kayak gitu jelek ini dan sebagainya. Lama-lama kalau udah Microsoft gue nggak peduli, yang penting ekspresinya dapat. Gitu. Ekspresinya dapat dan sebagainya. Lama-lama kok jadi duit gitu kan. I see. Akhirnya jual istri deh. Dia juga mainnya juga gitu ya. Kalau Mary fotonya ekspresi aja. Ekspresi. Kadang kayak nunjuk buat iklan kan kayak ya biar kiri, produknya bisa muncul. Iya gitu. Kadang foto yang beauty juga kan. Beauty juga atau foto gini apa? Iya gue ngeliat tuh. Pernah dipakai sama buat kuat dulu. Iya lagi. Tapi modelnya perempuan. Modelnya dia gitu. Tapi obat kuat. Gue liat di blog coba. Istri gue lah buat kuat gitu. Tapi gak ada masalah sih, aman-aman aja. Iya, gitu. Iya. Itu udah part of the inilah ya experience ya, journey yang ngerjain ini. Lo punya ini nggak, punya benchmark kan tadi lo sebut ada orang-orang yang di atas gitu. Mungkin lo biasa sebut beberapa nama yang oke, ini juga bisa jadi acuan teman-teman di sini yang ngedengerin, yang pengen coba. Ya udah lo nggak usah jauh-jauh, lo mulai, lo kejar 1000 tadi, ngerasain perjalanannya. Tapi lo juga punya satu metrik ya, satu benchmark yang gue ujungnya mau ke sini, sehingga lo bisa pelan-pelan bangun tangganya. Oh, nih tangga untuk sampai ke sini tuh begini gitu. Siapa orangnya? Kalau di Indonesia ada beberapa teman gue, legendanya lah suhunya itu. Yang pertama Sohib gue sendiri yang satu Padepokan itu. Kita mulai bareng-bareng dan sekarang dia full time, namanya Mas Gatot Adri, punya Garakta Studio. Dia udah punya full time, udah punya banyak pegawai full time yang sekarang benar-benar full di Microstock. Terus ada juga ahli jual diri namanya Mas Cornelius Krisnatejo, itu yang dipakai sama taksi online itu gitu kan, yang dari Malaysia itu yang muncul di billboard di Bekasi. Nah itu ada. Pokoknya dia mukanya di mana-mana. Terus kalau di Indonesia salah satu yang gue paling respect banget itu nama akunnya O2 Image. Dia punya 70.000 stok foto orang Indonesia semua kebanyakan. Dia udah sekarang tinggal di Bali gitu kan. Dan ya menurut gue mereka lah orang Indonesia yang bisa gue jadikan panutan gitu untuk industri ini bisa dibawa ke tahap yang lebih serius dibandingkan yang cuman freelance doang atau side hustle doang gitu. Kalau di luar negeri ada yang namanya Jacob Land. Dia udah 1 juta download di Adobe Stock. Wow. Kita hitung itu minimal royalty yang dapetin banget minimal tuh 3-4 miliar gitu. Dia udah full time di Afrika Selatan. Beberapa kali kontak sama dia, termasuk juga Rachata Parsit juga, orang Thailand gitu kan, yang ahli jual diri, dan dia full time di situ dan ya mengabdikan hidupnya untuk Microstock. Dan itulah yang membuat gua sama Mary kayak menganggap ini bukan pekerjaan, karena bagi dia it is part of my life gitu kan. Kayak habis itu kita kayak oh my god,
ada orang yang ini gak nganggap ini kerjaan ya. Bener-bener kayak Daily santai life aja. Iya. Ya udah itu tuh ikigai dia tuh. Dia suka, dia jago, marketnya butuh dan duitnya ada. Yes, bener. Gue juga sempet ngulik ini. Honestly, gue bikin akun Shutterstock itu setelah kenal Reski 2020 ya sekitar segitu. DM-an terus gue bikin, terus gue mulai upload beberapa, terus gue kayak ini bukan gue. Right? Karena waktu itu gue ngerasa strength gue, yes gue bisa foto. Di dunia foto food waktu itu lumayan lah. Foto-foto gue udah dipakai. Ya kalau teman-teman di sini tahu Citato, foto makanan di buku Citato itu foto gue. Wow. Ya foto dagingnya, foto kejunya, foto kentangnya gitu, right? Kalau main ke Bandung ada satu namanya Brownies Amanda. Kalau ke tokonya Brownies Amanda yang di tembok-temboknya itu sampai packagingnya sekarang juga itu foto gua. Wow. Jadi lumayan, maksud gua kayak skill ada. Tapi gue juga ngerasa stok ini punya game yang sedikit berbeda, ya kan? Butuh kebutuhan di market juga beda. Waktu itu mungkin kesalahan gua adalah gua nggak ngulik market yang food di microstock tuh apakah seberapa menjanjikan. Karena kan berarti gua ahlinya di situ kan. Gua nggak pengen mencoba untuk diri gua juga jadi berbagi ekspresi gitu kan. Karena gua tahu bukan strengthnya gua. Nah pertanyaan gua buat teman-teman baru mulai, apakah mereka harus explore dulu food, model, PNS gitu, atau sebenarnya ya udah gua yang penting punya skill foto, apapun apa yang dia lagi butuhkan gue execute. Kalau menurut aku sih sebenarnya bisa dicoba dari semuanya yang deket sama kita. Jadi misalnya kalau emang sukanya foto makanan atau mungkin itu yang terdekat sama kita atau itu yang mungkin lebih gampang untuk kita foto, ya mulai aja dari situ. Dan kalau misalnya udah dimulai dari situ, misalnya ternyata mungkin fotonya laku, mungkin bisa dilanjutin di niche itu. Tapi kalau misalnya mungkin ternyata salesnya agak kurang, ya mungkin kita bisa coba yang lain explore. Dan lagian foto-foto di microstock juga nggak seribet itu ya sebenarnya. Bisa kayak foto tembok aja bisa gitu kan. Kemarin ada yang tembok 1,5 juta. Iya, kayak foto tekstur aja tuh bisa, foto meja gitu bisa, foto daily life juga bisa. Yang penting yang terdekat dan termudah buat kita aja sih. I see, start dari situ dulu, 1.000 pertama at least mulai dari situ ya. Iya, karena ada juga kenalan kita yang dari Bandung ya, yang Mbak Ika itu. Oh iya. Dia ibu-ibu, dia suka masak, dia emang hobi masak dan dia suka platingnya bagus-bagus gitu. Jadi itu kan hobinya dia seperti itu kan. Betul. Terus ya dia tinggal explore gimana dia execute itu aja untuk fotografinya gitu. Sampai dia bikin di pojokan dapurnya kayak ada setupnya gitu loh. Jadi dia habis masak tinggal dia taruh. plating gitu, Iya. tinggal masak, di plating, di setup lightingnya, foto udah jadi gitu. Itu kan hal yang mudah buat dia gitu kan. Toh emang gue akan masak anyway gitu kan. Ya mending gue jadi satu pojokan yang mau udah tinggal cakep, tinggal gue taruh, ya jepret aja. Iya, mungkin gitu. tripodnya di situ terus setiap hari tuh gitu ya. Lightingnya mungkin di situ Terus juga gitu. Kita aja juga kayak gitu. Jadi kita udah punya setup yang katakanlah Mary habis makeup nih, kamu cantik banget gitu kan. Kayak foto yuk. Dipuji dulu kan. Foto yuk gitu kan. Baru dia main ke studio kita, habis itu cetek-cetek. Kamera cetek. Terus dia udah punya template-nya. Udah kayak model yang ada di Tiongkok tuh yang dia gini-gini gitu, dia udah bisa. Oh, boleh tuh dibikinin konten sosmed. Iya tuh. Yang dalam 1 menit bisa berapa pose kan? Buat stok foto ya bisa. Ya, berarti nextnya adalah ketika bayinya lahir langsung bayinya belakangnya udah background, lighting, jadi setiap angle bisa dijadiin buat stok. Itu akan jadi investasinya dia. Investasinya dia nanti. Buat beli susu dia sendiri. Buat beli susu dia sendiri. Susu dan popok ya. Betul. Didoakan semoga lancar-lancar semuanya. Jadi mulai dari apa yang dekat sekitar kita dulu. Ada level menurut gue ya dimanapun. Kayak tadi dari 0 ke 10 lu di 1. Di tahap mana lu ngerasa lu udah 7 atau 8 gitu? Gua ngerasa 7 itu ketika gua bisa produksi foto, tapi bener-bener looksnya itu bener-bener kayak looks iklan banget gitu loh, stok banget gitu, yang kayak ada di konten-konten yang ada di billboard. Bahkan stok gue bisa bersaing di luar negeri. Itu buat gue udah levelnya udah segini nih gitu. Walaupun yang luar negeri sana dengan walaupun hasilnya cuma 10
$0,10. Tapi dia fotonya pakai kamera seharga 80 juta. Itu ada. Kemarin kita habis nggak lama ya foto stok foto pakai kamera dengan kamera sama lensanya 70-80 juta. Kita seriusan nih mas gitu ya. Bahas ini memang iklan banget gitu. Dan gue ngerasa dan kamera gue kan gak sebagus itu juga ya sekarang ya, masih jauh lah di atas itu gitu, di bawah itu. Jadi gue ngerasa masih ada banyak level lagi. Ini ini level 8, 9, 10-nya ke arah situ. Tapi kalau level 7-nya ya gue ngerasa ketika udah bisa produksi di outdoor gitu kan, dan bisa bagus banget dan sebagainya, membuat gue itu udah cukup membuat gue puas gitu sih. Dan sekarang lo menilai diri lo di 0-10? Masih di 7 sih. Masih di 7. Alright, berarti masih ada benchmark lo tadi itu ya. Siapa Mas Gatot, Cornelius tadi gitu ya, sama O2 Image itu. Iya, oke. Apakah lo jadi punya satu angka yang akan lo kejar? Nih sekian juta download tadi. Atau sebenarnya lo nggak benar-benar punya kendali buat itu memang kayak ya sudah, gue cuma bisa pasrah. Atau lu bisa atur kayak, gue pengen nih bulan depan nih, atau misalkan 3 bulan lagi bayinya lahir nih, butuh biaya besar nih misalnya gitu kan, gue bisa merencanakan. Sebenarnya kalau direncanain tuh bisa. Berapa nih targetnya, katakanlah gue pengen punya set hustle yang pendapatannya UMR gitu. Itu buat gue udah ada patokannya berapa gitu. Ini yang gue butuh. Misal katakanlah teman-teman pengen UMR di Microstock, at least tuh ribuan foto. Cuman yang jadi pembeda, bisa aja 10.000 belum dapat UMR. Bisa aja 1.000 apa 2.000 udah dapat UMR. Yang bedain adalah kualitas fotonya sebenarnya. Kualitas fotonya seberapa, paham demand fotonya kayak gimana, apa industrinya, punya mentor apa enggak dan sebagainya. Itu jauh lebih menentukan. Jadi jumlah portofolio itu akhirnya enggak jadi hal yang yang utama, tapi itu sebagai patokan kita untuk terus ngembangin Microstock kita gitu loh. Kayak gue di angka 25.000 ya UMR udah ada lah pasti gitu kan. Cuman ya gue pengen banget bisa dapetin di atas $10.000 per bulan dan itu flat gitu. Itu gue pengen naikin secara pelan-pelan aja, nggak usah yang terlalu kencang ya. Kalau kencang bisa sih amin gitu. Cuman kadang gue nggak mau terlalu membebani kita ya. Terus kayak tiap hari harus produksi, terus tim gue juga akhirnya burn out karena harus keywording kan banyak banget kan itu, dan harus matanya bisa juling takutnya gitu ya. Jadi takutnya pusing dan sebagainya. Jadi kita sesuai dengan kapasitas kita aja, tetap having fun-nya dapat, cuman pertumbuhannya juga dapat, itu aja sih. Ya, karena pada akhirnya goal lu adalah ya mau hidup yang kayak seperti di Jakarta tadi ya. Iya. Buat apa kalau lu akhirnya mengulang hal yang sama di Klaten gitu kan? Gitu. Santai aja sih, karena kita kan, nah ini yang bikin kadang Microstock tuh jadi disepelein sama orang-orang adalah ya tadi, karena $0,10 itu yang 1.500 mas, saya modalnya kameranya 20 juta, 30 juta, bahkan saya sekali wedding bisa dapetin puluhan juta dan sebagainya. Banyak orang yang mulai di situ, akhirnya ya mereka nggak mau masuk ke situ karena masuk lembahnya mereka nggak suka gitu. Sedangkan orang-orang yang baru mulai, mereka sering ke zona nyaman terus-terusan, nggak mau investasi gear di alat dan sebagainya, dan nggak mau belajar, akhirnya nggak jadi apa-apa juga. Jadi sweet spotnya tuh sebenarnya di Indonesia itu masih banyak, karena budayanya banyak, rasnya banyak, agama tiap pulau beda-beda dan sebagainya. Dan kita tuh lagi banyak dibajak, bukan dibajak sih, kayak dieksploitasi sama orang-orang bule sendiri gitu. Iya, dia kesini dia ngambil stock image dan dia ngejual gitu ya. Iya, stok foto Prambanan itu tuh lebih banyak kan bule dibandingkan orang lokal gitu. Bali itu lebih banyak bule juga dibandingkan orang lokal. Tutup Prambanan buat bule gitu. Wah, jangan dong. Jangan. Devisinya gede soalnya. Tapi sekarang lagi bagus tuh, gue terakhir ke Borobudur ya, itu manajemennya bagus banget sekarang, bagus jauh banget. lebih rapih ya. Udah. Seriusan. Terus. Nah itu yang membuat gue kayak ngerasa, ayo Indonesia bisa dong. Kita tuh enaknya gini sih. Bayangin kita ngerasain ya waktu pandemi kemarin ya, punya penghasilan dolar sama rupiah. Gue tuh punya tiga mata uang yang masuk, euro, dolar, Korean won. Karena ada situs Microstock dari Korea namanya Miri Canvas, gue dapet juga dari situ Korean won. Jadi PayPal gue tuh ada 3 mata uang, plus uang rupiah yang gue dapetin katakanlah dari bikin kelas ataupun royalti yang lainnya. Jadi gue punya 4 mata uang. Kadang tuh bingung juga kayak, ini habis ya rupiahnya, ya udah cairin.
Euronya dipakai buat yang lainnya atau apapun itu. Jadi itu nyenengin buat kita waktu pandemi kemarin. Kita jadi agak worry lah ya soal ekonomi ya gitu. Mau ekonomi Indonesia lesu, di luar nggak lesu. Kalau luar lesu, di Indonesia nggak lesu. Harapannya kan kayak gitu. Jadi bisa balance sih. Iya. Itu sweet spotnya. Jadi ya bisa nih dihajar lah ibarat kata ya. Kita lah yang berdikari dengan keindahan Indonesia gitu loh. Dan gitu. gue kalau lihat di website lu sebenarnya banyak banget yang bisa diulik ya. Iya. Kita mungkin baru bahas sekitar 15% gue rasa di sini. Tapi bagian paling pentingnya udah tercover, yaitu behind the scene-nya, prosesnya, mau ngelewatin lembahnya, mindset-nya itu menurut gue paling penting. Kalau enggak punya materi sampai advance pun nggak akan lewat sampai situ kan, karena lo nggak dapet mindset-nya. Nah, supaya orang-orang bisa belajar lebih detail lagi menurut gue, I think teman-teman yang tertarik mesti ngecek website lo. Gue mentionnya di sini, cari nama lo, Reski Pradata, itu pasti langsung muncul duluan. Yang kedua adalah si microstock.id ya. Microstocker.id. Nanti gue taruh di deskripsi. Nah, gue ngelihat ada banyak resources. Bahkan lu sampai kasih template property release. Artinya lo kalau foto di tempat orang, gimana minta izin dia supaya lu boleh jualin. Ada model release, ya kan. Kalau modelnya pinjam gitu ya. Gimana supaya modelnya mengizinkan untuk muka gue boleh dipakai gitu kan. Dan itu kan sebenarnya quote unquote bisa dibilang rahasia yang mungkin orang akan tutup gitu kan. Tapi udah banyak banget materi gratis yang menurut gue lu kasih. Kenapa lu ngelakuin itu? Gue ngerasa ya itu sih, kita terbantu banget ya dengan adanya gig ekonomi ini ya, mungkin bisa bilang kayak gitu. Karena gue ngerasa kita di Klaten, cuman gue bisa dapetin UMR Jakarta. Ya katakanlah ya, satu platform bisa dapetin UMR Klaten tanpa harus kerja 9 to 5. Itu kan orang happy gitu. Jadi gue pengen ada orang yang bisa ngerasain di daerah tuh nggak seburuk itu juga gitu loh. Lu bisa ngerasain kok gaji gede, nggak harus macet-macetan di Jakarta dan sebagainya gitu. Di daerah tuh bisa, karena kita ada, kalau waktu gue SD ada yang namanya globalisasi kan, orang dulu namanya globalisasi apaan ini gitu. Dan gue sekarang bagian dari itu. Gue di desa tapi gue bisa dapetin kerjaan di luar negeri gitu. Gue pengen lebih banyak orang lagi yang bisa ngerasain itu gitu loh. Gue pengen, bahkan gue kalau bisa memutar waktu, kalau gue memulai Microstock di tahun 2013, waktu gue masih masuk ke awal-awal kampus kuliah itu, gue mungkin dari kemarin nggak harus ke Jakarta dulu, gue mungkin masih have fun lah di kota yang bernama Jogja itu. Gue pengen ada orang yang bisa ngerasain ini sampai ke daerah-daerah juga gitu loh. Karena daerah tuh punya resource-nya masing-masing, punya khasnya masing-masing. Tadi di Kediri itu ada juga kan banyak makanan khas dan sebagainya, itu yang sebenarnya brand-brand Indonesia juga butuh loh gitu loh. Benar. Kan banyak juga brand Indonesia yang butuh, yang di daerah-daerah juga gitu. Persis. Itu sih yang gue pengenin, biar lebih banyak orang lagi yang bisa dapetin ini. Kan juga quote and quote dia di ini ya, pahlawan devisa remote. Pahlawan devisa remote. Gitu. Thank you udah memperjuangkan ini. Gue sangat sevisi. Itu salah satu alasan kenapa di Side Hustle kemarin juga videonya gue kasih contoh. Kayak misalkan lu bikin travel guide PDF buat orang di Kediri gitu. Karena gue gak kebayang di Kediri ada apa sih yang seru gitu, right? Atau di manalah gitu. Karena anak-anak Jakarta ini seneng traveling gitu. Dan mereka bersedia bayar untuk itu gitu. Yang kedua adalah tadi, sosial media, internet itu menyamaratakan peluang menurut gua. Terutama buat kita-kita yang di daerah gitu ya, yang di desa mungkin bisa punya kesempatan yang sama, peluang yang sama selama mau explore platform itu gitu menurut gua. Bahkan lu bisa dapat penghasilan yang sama atau bahkan lebih gitu. Jadi itu keren banget. Gue udah sempat ngeliat websitenya, microstocker.id tadi. Gue mau bicara budget. Karena kan di situ ada kelas, ya kan, bentuknya adalah materi-materi video, terus ada banyak resources lain. Ibaratnya lu dipandu step by step untuk bisa memulai ini. Mulai dari 399 itu yang tengahnya lah, menurut gue itu paket
lengkap 1, ada yang lebih lengkap lagi gitu ya. Itu yang Pro 599 ya. Tapi gue nggak tahu itu harga 2024. Mungkin setelah inflasi akan disesuaikan. Masuk akal. Atau mungkin lo ada tambahan produk baru yang bakal kasih value baru, menurut gue masuk akal. Jadi teman-teman dengerin di kapanpun ya cek aja itu microstocker.id. Gue ngerasa itu detail banget, lengkap banget. Ya lu bisa memulai sebuah side hustle yang punya potensi luar biasa, digital asset yang akan terus menghasilkan walaupun lu nggak kerja gitu ya, dengan modal tadi, right? Modal belajar itu 300 sampai 400 ribu. Tapi sekarang secara gear, right? Paling simple, kita udah ngomongin handphone. Ya udah handphone apapun yang lu punya. Tapi kalau gue mau niatin sedikit, right? Apa yang diinvest dulu? Jadi kita hitung-hitungannya ini masuk akal gitu. Oke. Yang paling diinvest pertama kali itu bukan di kamera, bukan di lighting, bukan di lensa, tapi di laptop. Tapi di laptop. Karena kenapa di laptop? Karena hampir 80% proses sebelum kita jual ke Microstock itu semuanya di laptop sebenarnya. Kalau kita di HP nggak efisien. Orang kalau udah memulai satu hustle, udah nggak efisien dari awal, itu pasti orang akan males gitu. Jadi kita semaksimal mungkin mengefisiensikan pekerjaan kita ya. Waktu habis nikah gua sama Mary, yang dibeli pertama apa? Laptop gitu. Laptopnya dia lemot, udah buang aja, kita beli laptop baru gitu. Jadi itu dulu yang karena laptop bisa ngebantu otomasi prosesnya. Otomasi, editing jadi lebih cepat, keywording jadi lebih enak, distribusi, nyimpen file dan sebagainya jadi lebih enak. Gitu. Itu dulu yang laptop kisaran 10 juta? Itu udah oke banget. Udah oke banget. Ya, buat editing yang penting. Kalau nggak punya ingat, ada teman yang bisa Anda pinjam. Iya betul. Atau saudara yang boleh nggak pinjam bentar. Atau main aja ke warnet kali ya, yang emang speednya bagus, pakai aja di situ kan lu bisa bayar per jam gitu ya. Benar, terus gitu. Habis laptop baru deh mau suka tidak suka kamera. Bukan lighting ya? Gini, kalau gue prinsipnya sensor HP sama sensor kamera itu kan pasti udah ukurannya beda. Mau lu pakai iPhone 16 yang paling baru Pro Max sekalian, kalau lu nggak punya sensor yang lebih gede, itu pasti akan kerasa di hasilnya. Gitu. Belum lagi kita ngomongin soal lensa. Temen gue ada yang bilang lensa dulu yang bagus, terus ada yang bilang lighting dulu yang penting dan sebagainya. Kalau buat gue, kalau lu masih pakai HP, saran gue invest aja setelah laptop baru ke kamera gitu. Karena beda rasa megang HP buat nyetok sama megang kamera buat nyetok tuh pasti udah beda banget. Baru nanti opsinya menurut gue baru ke lighting, baru ke lensa. Itu bisa kayak gitu. Karena ya sebenarnya lighting tuh juga opsional sih. Kalau lu sukanya fotonya di luar, di outdoor, itu lensa aja dibandingkan lighting. Cuman kalau gue sama Mary, karena kita ada konten YouTube, ada kita juga di studio, ya kita investnya di lighting dulu. Itu sih. Jadi teman-teman bisa kebayang ya kira-kira kalau memang mau ideal ya beli semua tuh segini. Mau model minjem di beberapa silahkan. Mau pakai handphone mulai dulu juga bisa, right? Gue bahkan sempat ngelihat ada Microstocker tuh khusus spesialis nyetok foto blur. Ya ada. Jadi ngambilnya pakai HP, ini kamera, tangan taruh di sini, fokusnya ke tangan, habis tangan diangkat, jadi belakangnya background blur kan? Iya, jadi dia jualan background blur itu. Ada yang kayak gitu, mau spesialis. Jadi menarik banget ternyata ya, lu bisa mulai dengan gadget apapun yang lu punya dulu, and then seiring berjalannya waktu ya lu upgrade gitu kan, sesuai pendapatan yang lu dapat gitu. Dan yang gue suka lagi adalah teman-teman mungkin tadi Reski belum cerita. Tapi gue harus gaungkan ini. Ini datang dari Reski, sang penerima bidik misi. Betul. Itulah. Ya saya datangnya dari bukan ekonomi well privilege tentunya ya. Jadi papa itu udah meninggal dari 2 Januari 2008 waktu aku masih SMP. Punya 2 orang adik cowok semua. Dan ibu itu memilih tidak bekerja demi bisa memberikan kasih sayang yang sepenuhnya buat anak-anaknya gitu. Jadi gue nggak punya bumper, nggak punya safety net dan sebagainya gitu.
Dan orang tua tidak meninggalkan warisan dan asuransi jiwa gitu. Tidak meninggalkan asuransi jiwa lebih tepatnya. Kalau warisan ya ada, cuman ini buat konteksnya, wah jangan-jangan PNS dan sebagainya. Enggak, orang tua tuh pengacara sebelumnya, dan pengacara kan freelance ya statusnya sebenarnya gitu kan. Jadi ya bukan yang meninggalkan banyak, cuman ya bisalah buat hidup. Jadi ya, kita kondisi ibu juga nggak bekerja ya. Iya, jadi kita bertahan mati-matian sih sebenarnya dari situ. Jadi menurut gua ya kondisi backgroundnya kayak gitu. Jangan sangka wah saya hustle karena punya banyak ini gitu. Iya. Tapi bisa sampai ke bidik misi itu karena ya udah dari semenjak SMA tuh udah mengusahakan supaya memudahkan peran ibu tadi gitu. Iya, sebenarnya dulu dapat bidik misi itu mungkin dari omong ya. Jadi waktu SMA itu gue masuk kuliah, terus adik masuk SMA, adik paling kecil masuk SMP. Ibu tuh udah deg-degan banget, ini ada biayanya apa nggak, ada sebagainya gitu. Gue udah keterima di universitas swasta tapi harus bayar 20 sekian juta. Mama bilang ke aku, mama nggak ada uang kalau ini gitu kan. Tenang, nggak usah diambil. Ngapain diambil? Orang besok keterima UGM gitu kan. Pede aja. Nanti uang biaya kuliahnya berapa? Tak cari beasiswa gratis. Pede banget waktu itu, ngomongnya pede banget. Gue nggak tahu juga itu bisa dapat bidik misi apa kagak juga. Iya. Bahkan aku dulu nggak, waktu masih SMA nggak tahu ada program bidik misi itu, nggak tahu gitu kan. Habis itu udah keterima UGM di pilihan pertama di komunikasi UGM. Habis itu begitu itu gue dapat UKT itu 1 juta rupiah satu semester. Masih murah tuh. Alhamdulillah dapat 1 juta rupiah. Gue masih bisa freelance. Gue bisa cari, katakanlah gue harus jadi waiters dan sebagainya. Gue bisa lah untuk bayarin UKT gue sendiri waktu itu. Cuman tiba-tiba karena tahun 2013 itu kuotanya berlebih, yang UKT 1 sama UKT 2 itu dimasukin ke bidik misi. Gue tiba-tiba dapat bidik misi. Kayak gue nggak daftar, kok dapet ya gitu kan. Terus masukin syarat dan sebagainya, lolos. Dan alhamdulillah sejak itu gue dapat bidik misi. Gitu. Jadi bisa dibilang nih kuliah full beasiswa ya? Full beasiswa. Kan dari pemerintah. Ya ini gue giving back-nya ke Indonesia itu adalah ikut membantu teman-teman yang di daerah juga bisa dong ke Microstock gitu ya. Itu sebagai rasa tanggung jawab gue aja. Gue udah dibiayai pemerintah ketika gue kuliah gitu. Iya. Dan itu bagus menurut gue karena kita jadi ngelihat ada peluang-peluang lain yang tercipta yang baiknya kita gaungkan. Apalagi kalau kita sebagai orang Indonesia ya kita bisa punya digital asetnya Indonesia sendiri gitu. Bener. Malah kayak tadi ya aset Prambanan lebih banyak dimiliki sama orang asing gitu. Padahal itu ya sebelah kita gitu kan. Paling dekat justru harusnya kita yang punya paling banyak. Semoga setelah episode ini teman-teman lebih clear lagi gimana memulai side hustle. Thank you Reski udah mau share. Thank you juga Mary. Kalau terbantu dari episode ini, please ramein karena sesuatu yang baik tetap butuh orang-orang baik untuk ramein supaya lebih banyak lagi dampak positifnya. Bisa tag Reski, Mary ada gak sih? Ada ya, lumayan nih. Kalau Mary juga rame kan, baby juga dapat ini dapat rezeki ya. Iya, endorsan juga masuk kan. Betul gitu. Dan sekali lagi kalau ada yang pengen belajar lebih lanjut bisa cek ke microstalkers.id. Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir. Ya. Nanti kalau gue ke Klaten gue pasti kontak, atau ke Jogja gue pasti kontak karena harus lah. Gue belum pernah ke Klaten cuy. Banyak di sana. Seru ya. Seru banget. That's it teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke. Thank you semuanya. Cara paling mudah untuk menggaungkan kebaikan adalah ramein episode ini, share di sosial media lo, tag teman-teman lo, ajak mereka untuk belajar bareng sama lo supaya satu pintu kebaikan ngebuka pintu kebaikan yang lainnya. Mari kita support sesama underdogs.